Tuhan. Betul Losa? Betul Losa. Ya, oke adik-adik. Nah, sekarang Losa Dwi dan Losa Andre mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri Ya, semua. ayo berdiri yuk. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, Losa, sebetulnya bukan cuma hari Minggu saja harinya Tuhan, tetapi Iya. setiap hari Iya, dari setiap hari hari. Senin sampai hari Minggu ke hari Senin lagi adalah harinya Tuhan. Benar Bagaimana sekali, kita Losa. memuliakan Tuhan setiap harinya. Betul Losa? Betul sekali Ya. Losa. Sekarang kita ngapain Losa? Sekarang kita mau berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa berkumpul lagi. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini berkenan dan menyenangkan Tuhan. Berkatilah semuanya acara yang kami lakukan, kegiatan yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan, mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh iya, Losa Andre, sekarang tanggal berapa ya Losa ya? Sekarang Minggu keberapa ya? minggu ketiga ya Losa. Minggu ketiga Desember ya? Berarti kita dalam suasana apa ini Losa? Suasana Natal ya Losa ya. Wih, suasana Natal ya? Karena ngasih suasana Natal, kita ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Natal yuk Losa. Oke Losa. Iya, judul lagunya apa Losa? Kita surga bergema. Ya. Masih berdiri ya adik-adik? Semuanya senyum ya. Tas surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya Losa, Yesus sudah lahir ke dunia, jadi kita diselamatkan oleh Yesus. Oke, sekarang tidak lama-lama lagi. Losa pasti penasaran ya mau mendengarkan pujian dari anak-anak. Oh iya, ada yang mau bawa pujian juga ya Losa ya? Iya Losa, aduh, kita mendengarkan ya
Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Di sini, di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Di sini, di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Di hati, saat ku alami, di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Dia di tengah kita. Wah, hebat adik-adik. Iya, suaranya bagus-bagus ya. Adik-adik, jadi adik-adik jangan jemu-jemu untuk memuji Tuhan, baik di dalam membawa persembahan, membawa lagu untuk Tuhan, atau membaca hafalan. Nah, itu adalah bentuk kita juga melayani Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga kita dari bulan Januari sampai Desember, akhir tahun loh, Sob. Iya loh saya. Tuhan senantiasa memelihara kita. Nah, jadi untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan juga boleh kontak lause-lausenya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan kumpulkan persembahan. Ya, minta tolong untuk Mama dan Papa untuk scan barcode. Ya, scan barcode, atau adik-adik bisa mengumpulkannya di dalam amplop dan saat gereja nanti bisa dibawa. Ya, bisa dikumpulkan. Ya, kita akan bernyanyi lagu pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga berkati mama papa supaya boleh bekerja lebih giat lagi dan boleh menjadi berkat di dalam rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke, langsung sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Ya, persiapkan apa saja Losa yang perlu dipersiapkan? Persiapkan Alkitabnya. Kalau ada yang mau mencatat boleh tuh. Berarti Iya. persiapkan catatannya, Catatannya. buku tulis, oke? Dan juga persiapkan hati Hatinya. adik-adik. Oke, dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, ya, meminta Tuhan untuk menolong kita supaya mengerti apa yang hendak disampaikan oleh Lause yang akan bercerita hari ini. Ya, kita akan bernyanyi lagu pujian. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik dalam sikap berdoa ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, selamat Natal ya. Oh iya, kalau di tempat tinggal Lause, bulan-bulan Desember seperti ini biasanya sering sekali turun hujan. Itu alasannya Lause sekarang buat teh hangat supaya sesuai dengan suasana dan juga enak kalau minum yang hangat-hangat waktu hujan. Nah, waktu buat teh hangat,
ada bahan-bahan penting yang dibutuhkan seperti teh atau gula, tapi ada juga yang tak kalah pentingnya, yaitu air. Coba ya, langsung cobain dulu. Enak. Nah adik-adik, tanpa kita sadari ternyata kita selalu menggunakan air setiap hari. Coba adik-adik sebutkan kapan saja ya kita menggunakan air. Waktu mandi, terus waktu kita mau minum air, waktu kita mau buat susu, apalagi ya? Waktu kita mau mencuci piring dan melakukan banyak kegiatan lainnya kita membutuhkan air. Nah hari ini Lause juga mau bercerita dari cerita di Alkitab yang menggunakan air untuk hal yang sangat penting. Apakah itu? Yuk sama-sama mari kita saksikan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu, meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa sama-sama mengerti cerita yang nanti Lausa akan sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang memang benar-benar terjadi pada zaman dahulu kala. Saat ini Lause Raisa akan menyampaikan cerita itu. Biarlah Tuhan yang menolong supaya kami dapat mengerti dan bisa belajar untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah dibaptis waktu kecil, waktu masih bayi? Atau ada juga yang mungkin belum, tapi sudah pernah lihat di gereja saat ada anak-anak yang dibaptis atau saat ada orang yang dibaptis. Nah kalau ada yang sudah lupa, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi pembaptisan itu terjadi saat ada seorang pendeta di gereja atau hamba Tuhan yang membaptis adik-adik. Bisa pakai air melalui percikan atau bisa juga dilakukan dengan cara-cara yang lain seperti di kolam dan sebagainya. Nah apa sih sebenarnya tujuannya dari pembaptisan? Kenapa ya kita perlu dibaptis? Kalau Lause dulu dibaptis waktu Lause masih baby, masih bayi. Tapi waktu adik-adik Lause mereka dibaptis lebih besar lagi. Saat mereka sudah lebih mengerti, kira-kira waktu mereka SD mereka dibaptis. Nah sebenarnya pembaptisan itu adalah tanda kalau kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saat kita dibaptis, kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita. Oh kita mau jadi anak yang mengasihi Tuhan. Kita mau mengasihi sesama, mengasihi mama papa, jadi anak yang taat. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, jadi kita bersyukur dan kita mau hidup di dalam Tuhan. Nah hari ini Lause mau bercerita tentang seorang bapak namanya Pak Yohanes. Nah Pak Yohanes ini sehari-hari dia membaptis orang-orang adik-adik. Selain itu dia juga menyampaikan cerita firman Tuhan. Dia memberitahukan kepada orang-orang kalau mereka harus percaya kepada juru selamat. Yang dia maksudkan di sini kalau mereka itu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, waktu Pak Yohanes ini sedang membaptis orang-orang di sungai Yordan, banyak ya orang-orang yang datang karena mereka mau dibaptis oleh Pak Yohanes. Awalnya orang-orang ini berpikir Pak Yohanes ini juru selamatnya. Pak Yohanes ini Tuhan atau Mesias yang selama ini mereka tunggu-tunggu untuk menyelamatkan mereka. Tapi ternyata Pak Yohanes kasih tahu kepada orang-orang kalau bukan Pak Yohanes yang merupakan Mesias yang mereka pikirkan, yang mereka tunggu-tunggu itu. Nah adik-adik, bertepatan saat hari itu Tuhan Yesus juga datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Bapak Yohanes. Nah waktu Tuhan Yesus datang ke sana, Tuhan Yesus dibaptis dengan air dari sungai Yordan.
Dan setelah dibaptis, tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit menjadi terbelah dan dari langit turun burung merpati yang merupakan Roh Kudus yang menyerupai wujud sebagai burung merpati. Dan ada suara dari Allah adik-adik yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Wow, adik-adik, orang-orang yang ada di situ takjub melihat peristiwa itu. Mereka kaget dan melalui peristiwa itu mereka menjadi tahu kalau Tuhan Yesuslah juru selamat yang selama ini mereka nantikan, penolong yang selama ini akan datang untuk menolong mereka. Kenapa baptisan Tuhan Yesus berbeda dibandingkan orang lain? Karena Tuhan Yesus spesial adik-adik. Tuhan Yesus bukan manusia biasa, tapi merupakan Tuhan yang datang ke dunia menyerupai wujud manusia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk Lause, termasuk adik-adik, termasuk mama papa, Kungkung, Apo, dan juga semua orang-orang yang adik-adik kenal. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah Bapa, mau datang ke dunia yang kita rayakan beberapa hari yang lalu sebagai hari Natal. Dia datang dalam bentuk bayi, bertumbuh menjadi dewasa, dibaptis, dan kemudian mati di kayu salib semata-mata untuk kita. Karena Tuhan Yesus sayang kepada Lause dan juga adik-adik. Untuk itu, apa respon kita ya atas kasih sayang Tuhan Yesus yang begitu besar buat Lause dan adik-adik? Padahal mungkin kita kadang-kadang tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Kita kadang-kadang suka berkata-kata yang tidak baik. Atau kadang-kadang kita suka malas. Atau suka membenci, mendengki, suka berkelahi dengan kakak adik kita atau dengan teman-teman. Itu semua kan adalah dosa. Tapi Tuhan masih mau loh sayang sama kita dan masih mau menebus dosa kita supaya kita nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita harus ngapain ya untuk bersyukur karena Tuhan Yesus sudah begitu baik? Kita tentunya harus hidup di dalam Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus menunjukkan kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan dan kita ini berbeda dari dunia ini. Kita harus hidup tampil beda, harus hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini itu terdapat dalam Lukas 3. Jadi Lukas 3 ya, ayat 22b dengan bunyi seperti ini. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nanti adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah dan menghafal bersama dengan mama papa atau dengan kakak adik di rumah. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan cerita tentang pembaptisan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan taat kepada Allah Bapa. Tuhan mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Biarlah kami dapat hidup untuk memuliakan Tuhan dan dapat hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan bersama cerita firman Tuhan lainnya. Dadah. Kita sudah mendengarkan cerita dari Lausenya ya. Very good ya Lause ya. Iya. Sekarang ayo kita mau menutup kebaktian kita hari ini. Iya. Sikap berdoa ya. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
boleh kami ikuti dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti, dan juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami, menjaga kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kebaktian kita selesai dan